Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati dan para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab Ihsaul Ulum karya filsuf yang bernama Abi Nasr Al-Farabi. Di pertemuan ke-16 ini kita akan membahas tentang ilmul athqal dan ilmu khiyal, atau kalau di bahasa sekarangnya metrologi dan mekanika. Nanti kita biar ada suara kalian, jadi saya minta lurah pondok dulu mendengar ya. Jadi yang nanti baca teksnya itu di halaman 62 sampai 65 ya. Gak panjang tapi nanti kita singkat-singkat saja. Di permulaan mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dulu. Kita hadiahkan untuk muallif hadal kitab, yaitu Abi Nasr Al-Farabi, juga guru kita, pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, Kiai Abdul Rahman Wahid Gus Dur, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fatihah juga untuk orang tua kita masing-masing, keluarga kita, kerabat kita, zuriyah kita, orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita. Semoga yang sudah mendahului kita mendapatkan tempat yang mulia, yang sakit disehatkan, yang sehat disehatkan, tambah sehat, tambah berkah, tambah mantap gitu ya, dan senantiasa berbahagia. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selanjutnya saya mohon lurah pondok kita yang ganteng, gagah perkasa. Mas Baik, cuman nih Mas Baik saya di sini nih. Situ aja. Ya, oke. Takut gantengnya ini menyebar sampai jaga. Iya, saya tersaingi nih kalau di sini. Awal situ aja. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu athqali, amma ilmu athqali fa innahu yastamilu min amril athqali ala syai'ain. Awalan imma ala nadhri bil athqali min haitsu takbiru biha tuqaddiru biha. Thaniyan awal fahsu 'anil usulil alatil lati tarfa'u bihal asya' at-takilah watankilu min makani ila makan. Oke. Ini yang pertama kita akan bahas ilmul athqal. Makna athqal takilah, berat ya. The science of weight ya, bahasa Inggrisnya. Kalau di zaman sekarang ini saya berusaha mencari apa ya, the science of weight and measurement. Ini saya nyari di buku judulnya Metrology and Measurement. Itu definisi dari metrologi adalah metrology is the science of weight and measure. Nah, artinya ini saat ini yang disebut sebagai ilmu athqal adalah metrologi ya. Yaitu ilmu nanti yang kita akan ketemukan di sini, ilmu yang membahas tentang berat dan ukuran-ukurannya ya. Tadi yastamilu ala amril athqal ala syai'aini. Ilmu athqal mencakup yastamilu ya. Ala amril athqal, perkara-perkara berat ya, ala syai'aini. Ini dia intinya membahas tentang dua hal semacam ini ya. Berat di dua hal. Imma 'alan nadri fil athqal min haitsu tuqaddaru biha.
Pertama adalah nadhar atau teori tentang berat dari sisi bagaimana berat itu diukur, dikadarkan. Pengukuran berat, ya, the measure of weight, ya. Kemudian ini alal fahsi berarti ya. An usulil alat, penelitian. Fahs itu kan penelitian, ya. Usulil alat, prinsip tentang alat-alat, allati turfa'u bihal asya'u ats-tsaqilatu, ya. Yang mana alat-alat berat itu, alat-alat yang memikiri berat itu diangkat, ya. Wa tungqalu, dan dipindah min makanin ila makan, dari satu tempat ke tempat lain. Jadi yang selain membahas tentang ukuran berat, juga membahas alat yang bisa mengangkat beban itu dan memindahkannya ke tempat lain. Metrologi saat ini memang disebut sebagai metrologi, ya. Cuman metrologi itu tidak membahas soal yang kedua. Yang kedua tadi kan, memindahkan itu nggak sampai itu. Paling banter ya mengukur dan dan menimbang. Jadi kayak ini loh. Saat ini metrologi dibagi 3, Mas. Metrologi, ini mohon direvisi nih Mas Malik. Mas Malik ini mahasiswa UI, teknik sipil. Mohon direvisi kalau keliru. Metrologi itu yang saya baca dari The Metrology and Measurement, itu pertama metrologi ilmiah, scientific metrology, ya, membahas deal with the organization and development of measurement standard and with their maintenance, ya. Berurusan dengan organisasi dan pengembangan standar ukuran berikut cara untuk maintenance itu apa sih namanya? Maintenance dari bahasa Indonesia, ya. Perawatannya. Ya, perawatannya. Urusan dengan bagaimana mengembangkan ukuran-ukuran sampai tingkat tinggi. Ini loh, kayak misalnya dari mulai mili sampai kilo dan seterusnya. Itu. Jadi kemudian standarisasi ukuran-ukuran, ya kan? Biasanya misalnya kalau kita kayak misalnya ada mil, ya, kilometer, di kita nggak pakai mil, ya, jarang ya Indonesia kan, pakai mil. Kemudian kayak misalnya ukuran suhu nih kan, ada yang Celsius, ada yang Fahrenheit. Nah itu sama. Itu semua sebenarnya tidak harus atkol jadinya. Segala sesuatu yang jadi beratnya ini dalam hal ini jangan dibayangkan berat yang sesuatu yang memiliki berat sedemikian rupa, misalnya ya kayak tadi ya, misalnya buku, batu dan seterusnya. Intinya ilmu untuk mengukur segala jisim, segala hal, termasuk dalam hal ini tadi cuaca, juga tadi udara, air, kemudian tingkat cahaya juga sama kan, mengukur misalnya ini jarak dan seterusnya. Nah itu kemudian metrologi yang kedua adalah industrial metrologi industri. Has to ensure the adequate functioning of kok nggak bergerak nih, of measure industrial metrology has to ensure the adequate functioning of measuring instrument used in industry as well as in production and testing process. Jadi memastikan bahwa fungsi-fungsi instrumen untuk mengukur itu berfungsi secara adekuat. Adekuat itu udah jadi bahasa Indonesia ya, yang memenuhi layak, ya, yang digunakan dalam industri, juga dalam produksi dan juga proses pengukuran. Intinya ilmu ukur yang dipakai di bidang industri, ya. Seperti tadi ukuran-ukuran yang berbagai hal lah, ya, berat dan seterusnya. Yang ketiga, legal metrologi. Metrologi
legalistik atau hukum ya, terkait dengan aturan-aturan legalistik. Concerned with the accuracy of measurement where there's have influence on the transparency of economical transaction and health and safety. Pengukuran yang terkait dengan ekonomi, transaksi ekonomi, kesehatan dan keselamatan. Kayak misalnya apa? Kayak kemudian sekarang ada apa namanya? Social distancing. Nah, itu kan sebenarnya ada ukuran ya kan. Oh, pada jarak berapa orang bisa terpapar terinfeksi dan tidak, ya kan? Itu tadi sama. Untuk kesehatan, untuk safety juga sama. Misalnya misalnya setiap kita mau kemana ke tempat proyek itu kan pakai ini kan, helm kan? Ya, kayak kita naik motor juga pakai helm. Itu juga sama. Oh, helm minimal ini ukuran untuk orang aman, ya kan? Itu seperti apa? Ya, artinya ada ukuran-ukurannya. Kemudian helm kan, orang naik motor helm bisa lama kan? Itu bisa pegel juga kan? Itu juga ada ukurannya. Oh, helm yang SNI, maka ada SNI, standar nasional. Apa sih? I-nya apa sih? Indonesia. Itu penentuan SNI itu Mas. Ini ilmunya metrologi, ya kan? Helm standar nasional, ya kan? Tubuh standar nasional, ya kan? Ya kan? Dan seterusnya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Metrologi ya. Intinya ilmu tentang mengukur. Oke. Kalau saat ini dia tadi ya, masuknya bukan ilmu yang tersendiri, tapi masuknya ke fisika modern. Ya. Jadi metrologi itu masuk bagian dari fisika. Benar nggak Mas Malik? Kenapa? Metrologi masuk ke fisika. Iya. Betul ya? Bagian dari fisika kan? Iya. Biasanya kita lebih sering dengarnya itu metrologi dan geofisika kan? Itu loh, kalau ada gempa dan seterusnya kan? Nah, itu kan sama kan? Kalau ukuran untuk gempa itu apa Mas istilahnya Mas? Skala Richter. Nah, itu sama. Itu metrologi juga. Sampai ketemu hal itu. Artinya ini penemuan-penemuannya ya terus-menerus itu. Ada pengembangan kayak Richter itu sepertinya nama orang itu kali ya. Benar Mas? Nama orang ya. Nama orang kan? Kayak Fahrenheit nama orang itu, ya kan? Iya kan? Celsius nama orang bukan? Kelvin ya. Jadi ukuran juga ya. Itu tadi. Oke. Intinya semacam itu. SNI tadi ya, hal-hal yang sebagai contoh yang masuk bisa kita pahami metrologi adalah selain gempa ya yang biasa kita ketemukan, SNI semacam itu. Oke Mas, lanjut Mas. Hiyal ini bacanya. Ilmul hiyal. Oke. Wa amma ilmul hiyal fa innahu ilmun wajhut tadbir. Ilmu wajhit tadbir fi mutabaqati jami'i ma yubarhanu wujuduhu fit ta'alimil lati salafa dzikruha bil qauli wa burhani alal ajsami at-tabi'ati wa ijadiha wa wad'iha fiha. Oke, itu aja dulu. Ilmul khiyal. Khiyal itu jamak dari hilah. Apa mau anak hilah? Khid'ah. Tipuan ya. Tipu daya. Tapi ini lebih tepatnya apa? Masa ilmu tipu daya? Rekayasa. Lebih enaknya rekayasa sebenarnya. Kalau di bahasa sekarangnya di Paramadina ada ya Mas ya? Jurusan ilmu rekayasa kan? Itu oke. Ilmu khiyal ini bahasa literalnya ilmu rekayasa, dan saya lebih nyaman nyebut itu untuk di buku kitab ini. Tapi kalau kalian cari di kamus, ilmu khiyal artinya apa? Mekanika. Tapi ini nanti yang dibahas oleh Al-Farabi di sini tidak tepat, tidak begitu mekanik. Nanti tolong dicek lagi Mas Malik ya. Ilmu khiyal fa inna ilmu wajhi tadbir fi mutabaqati jami' ma
yubarhanu wujudahu fit ta'alim ya. Ilmu tentang sisi pengaturan dalam keselarasan semua yang didemonstrasikan keberadaannya dalam ilmu-ilmu ta'alim allati salafadikruh yang telah disebut sebelumnya bil qaul wal burhan, dengan pernyataan dan demonstrasi. Keselarasannya dengan apa? Alal ajsamit tabi'iyah, dengan jisim-jisim natural ya, benda-benda alami, wa ijadiha, dan realisasinya, wa wad'iha, dan posisi apa itu tadi, ilmu tadi, fiha, pada jisim-jisim itu. Ilmu khiyal ini artinya membahas tentang keselarasan ilmu-ilmu ta'alim yang sudah kita bahas dari awal. Aritmatika, geometri, apalagi astronomi, astrologi, kemudian apalagi kemarin yang sudah kita bahas apa? Musik, ya kan? Musik juga, kemudian ini athqal ini dengan benda-benda yang real. Ilmu-ilmu yang kita bahas kemarin itu kan sifatnya teoritis, ya kan? Nah, ini bagaimana yang teoritis itu diselenggarakan pada hal-hal yang fisik. Nah, itulah muncul ilmu khiyal, rekayasa. Artinya rekayasa ilmiah gitu, Mas. Hal-hal yang teoritis tidak hanya teoritis tapi kalau mau dipakai, bagaimana cara makainya, bagaimana perwujudannya, ini ilmu khiyal. Lanjut, Mas. Wa dzalika tilkal ulum kullaha innama tanzuru fil khututi was sutuhi wal mujsamati wa fil a'dadi wa sa'iri ma tanzuru ala annaha makulah wahdaha ya. Mutanasiatun minal ajsami atau bi'iyah. Oke. Ilmu yang sudah disebut sebelumnya, ilmu ta'alim, yaitu tadi aritmatika, ilmu hitung ya, geometri, ilmu ukur, ya kan, kemudian astronomi, ilmu perbintangan, kemudian musik ya, kemudian juga athqal, itu semuanya membahas tentang khutut, garis, ya kan, tentang sutuh itu bidang datar ya, kayak segi 4 ini bidang datar ya. Wal mujassamat itu bidang ruang, kubus, silinder gitu kan. Nah, wafil a'dad, angka-angka ya. Wasairi ma tungdoru, dan segala hal yang diteorikan, ala annaha makulah ya, annaha makulatun wahduha ya, ini jadi khobar kan. Semuanya itu makulah, rasional. Ilmu-ilmu tadi sifatnya rasional. Kalau rasional itu artinya apa? Tidak mewujudkan, teoritis. Nah, muntazi'atun minal ajsamit tabi'iyah, independen, terlepas dari jisim-jisim yang natural. Ilmu-ilmu tadi ya, aritmatika, geometri, dan seterusnya tadi, itu membahas tentang angka ataupun bangun datar, itu secara absolut, tanpa ada hubungannya dengan hal-hal yang tertentu yang kita sudah bahas kan kemarin, semacam itu. Misalnya ilmu musik sebagai musik. Nah, ini kemudian tadi kan semua itu, misalnya musik do re mi fa sol la di si do, terkait dengan hal itu sebagai hal yang rasional, teoritis. Nah, lanjut. Wa yahtaju 'inda ijadu hadhihi wa idharuha bil iradati was sun'ati fil ajsamit tabi'iyati wal mahsusati allati qad tubayyinu annahu Qad tabayyana annahu
yata'ti yata'atta yata'atta ijaduha duha fiha wa mutabaqatuha 'alaiha min qabli alil mawadi anna lil mawadi wal ajsamil mahsusati ahwalan tu'awiku ta'uku antudhu antudhu'a fiha kaifa ittafaqa wa bi ayyi wajhuma ittafaqa bal yahtaju antawatta'a al ajsamu at-tabi'atu at-tabi'iyati liqabuli ma yultamasu min ijadi hadhihi fiha wa ayyatalattafa fi izalatil awaiq. Gak panjang ya. Tadi kan ilmu-ilmu yang teoritis tadi membahas angka maupun bidang secara absolut, independen, ya kan? Yahtaju injadi hadhihi wa idhariha bil iradah was sun'ah fil azam wa tabi'ah wal masusah. Ilmu-ilmu itu memerlukan perlu untuk ijad hadhihi wa idhariha, perlu untuk direalisasikan, ya, dimunculkan bil iradah dengan kehendak was sun'ah, ya, dengan apa sun'ah dalam ini pembuatan, ya, perlu direalisasikan dengan membuat sesuatu fil atsami at-tabi'iyah wal mahsusa. Ilmu-ilmu itu perlu direalisasikan pada jisim-jisim tabi'iyah alamiah wal mahsusat yang bisa terindra. Alatikot tabayana yang telah jelas annahu yata'atta ijaduha fiha, bahwasanya merealisasikan ilmu itu pada jisim-jisim yang natural dan terindrawi itu yata'atta mungkin, ya, bisa. Mungkin juga apa? Mutabaqatuha fiha, keselarasan ilmu itu pada jisim-jisim yang natural tadi. Min qabli, dari sisi annalil mawad wal atsam al mahsusah, dari sisi bahwasanya materi-materi mawad wal atsam, jisim-jisim al mahsusah yang bisa diindra itu memiliki apa? Ahwalan, kondisi-kondisi. Ta'uku apa? Artinya tamna'u, yang mencegah antu doa fiha, sekiranya ilmu-ilmu yang teoritis tadi diletakkan pada jisim-jisim itu. Ada hal-hal yang mungkin untuk mencegah. Artinya ada ukuran tertentu yang belum tentu cocok untuk satu hal, tapi di sisi lain bisa. Semacam itu kan. Nah ini, maka kemudian kaifa ittafaqo, bagaimana ukuran itu cocok, bagaimana ilmu yang tertentu itu cocok untuk sesuatu yang jasmani, bagaimana pada sisi apa ilmu-ilmu itu bisa diterapkan pada hal-hal yang jasmani. Bal yahtaju an tawatto al samu atau bi'iyah liqabuli ma yultamasu min ijadi hadhihi fiha. Tapi dan juga bahkan diperlukan kesepakatan, keselarasan, ya, jisim-jisim itu untuk menerima liqabuli ma yultamasu min ijadi hadhihi fiha, menerima sesuatu yang dicari untuk dari realisasi ilmu itu pada jisim-jisim itu. Wa ayatalatov, dan sekiranya lembut bisa nerima, maksudnya wal yatalatov, benar kan, dan berlemah lembut fi izalatil awaiq, untuk menghilangkan trouble, satu batasan-batasan, suatu halangan-halangan, ya. Nah, ilmu itu artinya gini, ilmu khiyal itu di satu sisi berusaha untuk merealisasikan hal-hal yang teoritis, ya kan? Bagaimana yang teori itu bisa diselenggarakan pada hal-hal yang pada fenomena-fenomena yang terindra, jisim-jisim natural.
ilmu-ilmu kayak misalnya nanti kita akan ketemu contohnya. Ini biarin hal-hal yang sifatnya teoritis dulu ya. Ini masih definisi. Nah, pada tataran tertentu kadang benda-benda yang jisim-jisim yang natural itu tidak bisa tidak bisa menerima ilmu-ilmu itu. Maka kemudian dicari pada titik apa ilmu-ilmu itu bisa diterapkan secara pas pada benda-benda yang jasmani. Dan juga kalau misalnya ada penghalang, apa yang bisa dilakukan oleh ilmu itu? Misalnya apa ya? Contohnya ya. Nanti kita akan ketemu di sini misalnya aljabar. Kemudian ilmu apa misalnya? Di sini cara membuat bejana, bangunan, ya kan? Bangunan itu misalnya kan ini kan terkait bagaimana ilmu ukur geometri diterapkan pada sisi yang real kan. Maka kemudian perlu membuat alat-alat misalnya palu, misalnya gitu kan. Apalagi misalnya pacul atau misalnya penggaris. Nah gitu Mas. Jadi ilmu khiyal nanti adalah tadi ketika kita memerlukan ukuran yang presisi untuk membuat satu bangunan kubus ini, itu maka diperlukan ilmu tambahan itu pasti. Nah, misalnya selain ilmu ukur yang tadi ya, misalnya di ilmu athqal tadi, itu kan akhirnya perlu penggaris. Nah, semacam itu. Perlu tadi ya, misalnya jangka ya. Apalagi Mas, kalau di bangunan itu apa? Kita perlu apa? Alat-alatnya apa Mas? Yang ada unsur ilmiahnya apa Mas? Ini misalnya ini loh. Kalau misalnya mau ukur biar ini lurus kan pakai timbangan air. Nah, gitu Mas. Oh iya. Ya kan? Timbangan air. Ukurnya. Alat ukurnya timbangan air kan? Ini timbangan air itu kan kemudian orang bisa ketemu itu. Oh, ternyata kalau mau lurus itu kan pakai air ya. Bisa juga pakai benang. Benang, ya. Benang tapi kemudian tadi kan biasanya di bawahnya tuh dikasih kayak timbangan air kan? Oh, untuk biar rata. Biar lurus kan? Nah, ya gitu kan tadi. Itu sebagai contoh. Pembuatan timbangan air, bener ya istilahnya apa sih? Timbangan air, bener? Mungkin ya. Iya, engineer ini kan di sini. Itu tadi saya juga baru nggak ketika saya ngerenov rumah saya itu. Oh iya ada gini. Kenapa harus pakai itu? Saya nanya gitu. Biar lurus Pak katanya. Oh gitu. Oke. Paling lurus ternyata ukuran itu pakainya air Mas. Kan? Kalau yang misalnya kita ngukur itu belum tentu lurus. Tapi kalau air itu presisi itu, gitu. Nggak bakal mencong itu. Nah itu sebagai contoh. Nah lanjut Mas. Fa'ulumul hiyal hiya tu'ti wujuha ma'rifatut tadabir wat turuki Ma'rifatut tadabir ya. wat talattuf Wat turuqo wat talattuf tofa wala tofa li ijadi hadhihi bisun'ah wa idharuha bil fi'li hiya fil ajsami tabi'iyati al mahsusati. Ini kesimpulannya ya. Ilmu khiyal atau ilmu rekayasa itu memberikan tu'ti wujuha ma'rifatit tadabir wa turuq wa talatuf li jadi hadis sunnah. Memberikan sisi-sisi pengetahuan, pengaturan, metode, dan ini talatuf nih berarti ada istilah tertentu ini. Kalau tadi pelembutan, masa pelembutan. Artinya agar selaras lah ya, penyelarasan maksudnya. Untuk menghadirkan ilmu-ilmu teoritis itu pada sisi yang sifatnya pembuatan sesuatu ya. Yang teoritis itu bisa terjadi secara real. Wali idhariha dan mewujudkannya, menjelaskannya bil fi'li. Bil fi'li apa kemarin istilahnya? Kalau bil quwah apa? Kalau bil fi'li apa? Istilah filsafat nih. Oh, potensi sama aktual. Bil fi'li berarti aktual betul. Kalau bil quwah itu potensial. Bil fi'li secara aktual ya.
Artinya untuk mengaktualisasikan ilmu-ilmu itu fil ajsami at-tabi'iyah al-mahsusah pada jisim-jisim natural dan terindrawi tadi. Intinya gitu. Bagaimana yang teoritis itu mewujud pada hal-hal yang praktis. Ini kalau kita merefer apa yang sudah kita bahas kemarin-kemarin, ada ini loh, ada komprehensivitas. Kemarin kita waktu membahas aritmatika, Al-Farabi kan memulainya dari apa? Ada aritmatika praktis, kemudian teoritis. Benar nggak? Selalu gitu kan? Ada ilmu hitung yang praktis, kemudian teoritis. Baru dia mengatakan yang teoritis itulah yang ilmu. Ya kan? Gitu kan? Geometri juga sama. Geometri, ilmu ukur, itu ada yang praktis, ada yang teoritis. Mulainya dari yang praktis dulu, baru teoritis. Baru dia mengatakan yang teoritis itulah yang ilmu. Sampai ilmu musik semua lah. Astronomi juga sama. Ada yang praktis, ada yang teoritis. Musik sama, ada yang praktis, ada yang teoritis. Nah, di sini ketika khiyal, itu artinya ilmu khiyal itu mirip dengan ilmu sisi-sisi praktis dari ilmu ta'alim. Gini. Awalnya dari ilmu-ilmu itu kan berasal dari hal-hal yang praktis, ya kan? Kemudian sampai ke yang teoritis, ya kan? Inilah yang disebut dengan ilmu. Tapi kemudian turun lagi. Jadi konkret tadi kan, konkret ini. Jadi ilmu itu ya sebenarnya gerakannya kayak gitu. Kita berasal dari hal-hal yang konkret. Ini praktis, ini konkret, ya kan? Konkret, praktis. Ya kan? Ini nanti praktis lagi nih. Ya kan? Di sini ilmu-ilmu praktis ya. Dari ilmu quadrivium dan fisika terapan yang di sini disebut dengan ta'alim, ulum ta'alim. Nah, di sini ilmu ta'alim yang benar-benar ilmu teoritis dari ulum ta'alim. Ya. Setelah konkret diteorikan, setelah teoritis turunin lagi, bikin rekayasa. Teknik jadinya, ya kan? Teknologi nih. Sebenarnya ini teknologi kan Mas ya? Artinya ini nanti teknik ini. Teknologi, ya kan? Mas Malik di kampus masih belajar fisika, Mas? Fisika murni belajar nggak? Di semester 1 aja. Iya, pengantar tau. Karena sebenarnya ilmu teknik udah sampai ke sini nih, Mas. Ya kan? Kalau di sini berarti MIPA kali, Mas ya? Ya toh? Ada kan jurusan MIPA kan? Ada. Ya, ini di sini MIPA ini. Tapi giliran sampai ke teknik, lagi Mas Malik kan teknik sipil kan? Langsung ya direkayasakan. Di sini toh? Nah, itu Mas. Ini ilmu khiyal itu di sini nih. Posisinya di sini. Cuman ya di sini pembahasannya apakah ini maksudnya ke teknik dalam pengertian sekarang agak beda nanti. Nih, contohnya selanjutnya Mas. Bisa kita pahami di contohnya. Lanjut. Faminha al-hiyalul adadiyah wa hiya ala wujuhi katsira minhal ilmu al-ma'ruf inda ahli zamanina bil jabbari wal muqabalah wa ma syakala dhalik ala anna hadzal ilm mustarakun lil adadi wal handasa wa yastamilu ala wujuhit tadabiri fi istikhraji al adad allati sabiluha an tustamala fima atau Euclid maksudnya usulaha minal mantikoti wasummi fil muqalati al ashirati min kitabihi fil istisqisati wa fi ma lam yadhkuru wa minha lam yudhkar minha fi tilkal maqalah. Oke. Ini contohnya. Ilmu khiyal itu contohnya apa?
Hiyal al-adadiyah. Rekayasa, lebih tepatnya rekayasa angka ya. Rekayasa aritmatika ya. Hiyal adadiyah. Walaupun ini nggak kurang tepat kalau kita artikan mekanika aritmatika, ada nggak Mas? Ada nggak istilah gitu, ada nggak? Nggak kan? Dari saya tangkap sih emang lebih ke kalau rekayasa itu bukan mekanikal. Enggak kan? Makanya Teknik. teknik itu. Berarti iya. Tapi nanti kalau teknik nanti masuknya ke handasah. Jadi rekayasa aja ya. Lebih enak ya. Rekayasa aritmatika. Oke ya. Wahya ala wujuhin katsira. Ini ada sisi-sisinya banyak ya. Ragam, punya banyak ragam. Minha al ilmu al ma'ruf ingda ahli zamanina bil jabar wal muqabalah. Salah satunya adalah ilmu yang dikenal di masa Al-Farabi ini dengan jabar wal muqabalah. Al-jabar, ilmu al-jabar. Nah, ini ada agak aneh kan? Ilmu teknik kok al-jabar, ya kan? Atau tadi mekanika kok al-jabar. Makanya contohnya agak aneh. Ini memang ini namanya juga Al-Farabi dalam hal ini kan mengenumerasi ilmu yang ada di saat itu yang belum ini Mas, belum benar-benar terbentuk gitu. Di sini contoh dari ilmu khiyal pertama adalah aljabar. Aljabar kok, Mas, padahal kan aljabar masnya ke sana ya. Tapi kita ikuti saja aljabar wal muqabalah. Ini aljabar wal muqabalah itu ilmu yang diinisiasi oleh Khwarizmi ya. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, 1 abad sebelum Al-Farabi hidup, abad ke-9 Masehi. Karena Al-Khwarizmi itu meninggal tahun 850 Masehi. Artinya ketika Al-Khwarizmi meninggal, Al-Farabi lahir. Nah, Al-Khwarizmi itu menghadirkan itu ilmu aljabar. Tapi sebenarnya aljabar itu judul dari buku dia, Mukhtasar fil Hisab ala Tariqil Jabar wal Muqabalah. Jabar artinya ini kalau bahasa Inggrisnya adalah completion atau rejoining, penyempurnaan. Muqabalah itu balancing. Balancing apa? Ini udah bahasa mobil itu. Saya ingatnya balancing mobil. Ya, adjustment lah. Pengepasan ya. Biar pas balance itu kan itu kan. Balance apa? Penyeimbangan. Penyesuaian, penyeimbangan dan completion itu completion itu apa? Menyempurnakan kan. Menggabungkan berbagai teori kemudian agar komplit dan juga agar berimbang. Nah, itu buku Al-Khwarizmi itu sebagai salah satu kontribusi ilmiah orang Islam ke dalam dunia ilmiah, sehingga teorinya menjadi ilmu tersendiri kan, aljabar, ya kan. Khwarizminya sendiri jadi nama ilmu apa? Algoritma. Itu kan dari Khwarizmi Mas. Algoritma jadi ilmu, ya kan. Sekarang kita misalnya ngomongin soal dunia digital kan ada algoritma kan. Misalnya ketika timeline kita isinya apa gitu kan, itu sesuai algoritma kita kan. Nah, itu algoritma itu hitung-hitungannya dari Khwarizmi itu. Kan? Kalau kita kemudian banyak ngeklik NU online gitu kan, nanti muncul NU mulu itu. Ya kan, saya contoh gitu kan. Kalau kalian kemudian bahasa misalnya Habib Rizik melulu yang muncul. Itu algoritma. Nah. Ala anna hadzal ilmu aljabar itu ala anna hadzal ilma mustarakun lil adad wal handas. Itu menggabungkan antara aritmatika dan geometri ya. Ini salah satu contoh dari ilmu khiyal. Saya lebih suka pakai ilmu rekayasa ya. Ilmu rekayasa atau khiyal
Itu contohnya adalah yang pertama adalah ini di sisi aritmatika ya. Di aritmatika ini nanti rekayasa aritmatika. Contohnya adalah aljabar. Ya. Aljabar ini sebenarnya bukan cuma aritmatika. Menggabungkan aritmatika dan geometri. Ya. Oke, di sini disebutkan wa huwa yastamilu ala wujuhi at-tadabir fi istikhrajil a'dad allati sabiluha antustamala fi ma'ato eklidis usulaha. Ya. Aljabar itu mencakup sisi-sisi pengaturan dalam penyimpulan angka-angka yang caranya itu digunakan pada hal-hal yang telah diberikan oleh Euclid prinsip-prinsipnya. Contohnya minal mangtikoh. Mangtikoh ini adalah bilangan rasional. Kalian yang matematik masih ingat bilangan rasional apa? Yang baru kemarin SMA pasti tahu kan? Bilangan rasional, Mas. Mangtikohnya artinya bilangan rasional. Kalau wasum itu bilangan irasional. Mas Fawaid katanya, pakar matematika. Masih ingat, Mas? Atau masih lupa? Saya juga lupa ingat. Bilangan rasional atau apa namanya? Tadi al-mangtiqah itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan pembagian dua bilangan bulat. Aduh, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Jadi min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 itu bilangan bulat. Nah, bilangan rasional itu apa tadi? Bilangan yang dapat dinyatakan dengan pembagian dua bilangan bulat. Ketika dua bilangan bulat bisa dibagi, itu bilangan rasional. Ya. Ini tadi, min 3 bisa dibagi, misalnya gitu. Dan setelah itu disebut bilangan rasional. Kalau yang irasional, bilangannya tidak dapat dinyatakan dengan pembagian bilangan bulat. Tadi, kalau tidak bisa dibagi, tak hingga itu irasional. Tak berhingga rasional. Irasional. Irasional kan? Nah, kalau yang rasional berarti yang bisa dibagi kan, jelas kan? Yang jelas ya. Misalnya misalnya di sini apa? Setengah, ya kan? Itu bilangan rasional tuh. 2/3 rasional tuh, ya kan? Nah, bisa dibagi ada hasilnya. Itu kan? 3/5 rasional. 4/8 itu rasional. Tapi kalau misalnya akar apa nih? Kalau kayak gini apa, Mas? Bukan akar nih. Kayak akar gini. Ini apa, Mas? Iya, akar. Akar kan? Akar 2, akar 3 log 2. Sopo lah itu. Nah, itu irasional lah, contohnya irasional. Udah lah, nanti belajar lagi matematika. Tidak bisa dirumuskan itulah hasilnya, Mas. G. Jadi kayak 0 dibagi. Oh ya, itu tak berhingga kan? Iya, itu irasional kan ya? Oke. Oke. Ngono lah pokoknya. Oh, sinaoneh. Oke. Ini kita pesantren belajar matematika lagi nih, ya. Fil maqala al-asyirah. Nah, tentang tadi ya, irasional dan rasional dan irasional number itu dibahas di maqalah ke-10 fi kitabih di kitab Euclid fil istiqsat. Kita udah pernah bahas itu. Istiqsat itu usul ya. Kita pernah bahas tentang bukunya Euclid itu saat kita membahas soal geometri itu. Sebentar. Apa sih bahasa buku Euclid itu? Sebentar. Optik sebentar. Itu bukunya kalau bahasa bukunya dalam bahasa Yunani adalah Stoisia ya. Bahasa Inggrisnya nanti sebentar. Geometri lah intinya.
Ya. Bahasa Arab istiqsad atau usul, bahasa Inggris elemen ya tadi. Di makalah ke-10 itu membahas soal rasional dan irasional. Wa fi malam yudhkar minha fitil kal makalah, dan hal-hal yang belum dibahas di dalam makalah itu. Sebenarnya apakah benar gini loh, yang ingin dikatakan adalah gini. Aritmatika dan geometri itu udah dibahas oleh Euclid. Ya. Di dalam buku elemen. Nah, aljabar itu dibahas oleh Al-Khwarizmi. Aljabar ini adalah realisasi dari aritmatika dan geometri. Contohnya adalah tadi ada bilangan-bilangan rasional dan irasional. Bagaimana kita mengetahui bilangan rasional dan irasional? Kalau bilangan rasional itu bisa dibagi, maka pembagiannya seperti apa? Nah, itu yang dibahas oleh aljabar, ya. Lanjut, Mas. Wadzalika Mantikoh. Mantukoh. Ya, mangtukoh benar. Mangtukoh benar, bukan mangtikoh. Mantukoh wasumma lima kanat nisbatu ba'dhuha ila ba'dhi kanisbati a'dadi ila a'dadi kana kullu adadin nadhiran li azmi ma mantiku au summin wa idza istakhrajat al-a'dadu allati hiya nadhairu fin nasbi li a'dhami qad istakhrajat tilkal a'dhami biwajhima biwajhin ma Falidzalik taj'alul a'dadu Falidzalik tuj'alul a'dadu mantukotan litakuna nadhairul a'dhamis summi. Oh iya. Ini agak ini bahas soal ini, Mas. Bilangan rasional dan irasional ya. Annal mangtukota wasumma, bilangan rasional dan irasional, lama kanat nisbatu ba'diha ila ba'din, relasi antara bilangan rasional dan irasional itu kanisbati adadin ila adad, seperti relasi antara angka suatu angka dengan angka yang lain. Karena kullu adadin nadhiron li adomi ma mangtukin wasummin. Semua angka itu nadhiron, itu equivalent. Apa? Equivalent itu apa sih? Sama ya. Dengan besaran bilangan rasional atau irasional. Wa idza ustukhrijat al-a'dadu, apabila allati hiya nadhairu fin nasobil a'dhami, apabila angka-angka telah dikeluarkan, dihasilkan, di mana angka-angka itu merupakan sesuatu yang ekuivalen, yang yang menyelarasi, sebanding dengan relasi-relasi besaran-besaran tersebut, qad ustukhrijat tilkal a'dhamu biwajhin ma, maka telah disimpulkan pula besaran-besaran itu. Walidzalika tuj'alul a'dadu mangtukotan, oleh karena itu angka-angka dinyatakan rasional litakuna nadhairul a'dhami as-summa, menjadi ekuivalen dengan besaran-besaran sum. Ini ngomongin soal bilangan rasional dan irasional lah. Intinya itu menyelarasi dengan relasi antara satu angka dengan yang lain ya. Ketika beberapa angka itu dinyatakan rasional, itu menyelarasi dengan angka-angka yang lain. Gitulah intinya, ini ngomongin soal matematika lah, nanti baca sendiri males juga. Saya nggak paham banget juga soal matematika dalam hal ini. Terus terlalu lama nggak belajar matematika. Intinya tadi ya, bilangan rasional itu yang bisa dibagi
ke bilangan bulat, sementara bilangan irasional tidak. Ya. Oke, lanjut Mas. Wa minhal hiyal handasiyah Al-handasiyah. wa hiya katsiratun. Minha sina'atu ri'asatil bina'i. Wa minha al-hiyal fi masahati asnafil ajsami. Wa minha hiyalu fi sin'atil alati nujumiyati. Wa fil alati musiqiyati. Wa idadil alati li sona'i katsiratin amaliyatin mithlal qasiyyi wa isnafil aslaha. Nah, ini contoh. Terkait dengan apa? Ilmu rekayasa. Ini handasah baru tadi Mas. Geometri ini ya. Rekayasa. Ini sebenarnya cukup aritmatika, geometri. Contohnya apa? Sina'ah ri'asatil bina. Pembuatan bangunan, ya kan? Bangunan. Ya kan? Ini ilmunya Mas Malik banget kan? Cara bangun itu gimana? Kemudian hiyal fi masa asnafil asam. Penentuan jarak. Ya kan? Bagaimana kita mengukur bahwa bumi dengan bulan itu jaraknya sekian kecepatan cahaya. Itu kan ada presisinya juga kan? Nah itu jarak-jarak. Kemudian mengukur misalnya mil dan seterusnya. Gak usah yang jauh-jauh, sampai hal-hal yang dekat-dekat saja lah. Mili, senti dan seterusnya, meter. Nah itu jarak. Itu bagian dari khiyal juga. Khiyal fisun ati alatin nujumiyah. Rekayasa pembuatan alat-alat astronomi, ya kan? Apa? Teleskop, ya kan? Stetoskop, benar ya? Teleskop ya, benar ya? Teropong, ya kan? Teleskop, nah, misalnya gitu. Kemudian alati musikiyah, ya kan? Ilmu teori tentang musik sudah ada, tapi kemudian ini bagaimana kita membuat alat musik baru, ya kan? Ini alat-alat musik. Muncul alat-alat musik baru-baru juga kan, kayak misalnya sekarang apa? Sudah digitalkan kan sekarang kan? Saya pakai komputer aja kita bisa memunculkan suara drum, gitar, gitu kan? Semua udah ada itu. Artinya belajar gitar gitu tuh udah jadi nggak penting-penting banget itu, ya kan? Itu benar kan? Karena bisa di sini semua itu, ya kan? Ini sebagai contoh. Ya itu perkembangan lebih lanjut tuh. Bahkan kemudian bisa dicampur misalnya suara ada ini loh, main musik dengan gelas, kalian tahu kan? Ya kan? Gelas kemudian diisi air, volume airnya beda-beda, ya kan? Itu nanti bisa do re mi fa sol la si do itu, ya kan? Nah itu sebagai contoh. Itu alat-alat musik ya. Kemudian alat sunai kathirah amaliyah mithlu al-qosi. Qosi ini apa? Busur ya. Iya, qaus ya. Busur dan alat-alat perang. Alat-alat perang. Kayak misalnya kalau yang zaman dulu apa? Manjanik, kalian tahu nggak? Manjanik itu loh ketapel, ya kan? Awalnya dari ketapel, ya kan? Tapi kemudian bagaimana ketapel itu dibikin besar. Nah, kemudian jadilah meriam. Tapi ini kalau pakai tenaga manusia nggak kuat. Nah, kemudian pakai mesiu kan? Bubuk mesiu. Gitu kan? Itu kan meriam zaman dulu belum meledak gitu ya. Ininya meledak nggak sih, Mas? Nggak meledak kan? Cuma kayak ngelempar bola doang kan? Dum gitu kan. Tapi kemudian dipikirin lagi, bagaimana caranya agar di dalam itu kemudian bisa meledak. Maka kemudian gitulah. Itu hal-hal yang sifatnya fisika tadi benar-benar nanti akan jadi teraplikasi. Nah, tadi bagaimana agar pelemparannya itu presisi, ya kan? Ini manjanik itu tadi kan ketapel lah gampangnya. Awalnya dari ketapel, tapi kemudian ini jaraknya bisa berapa jauh. Ya kemudian kita pengen lebih jauh lagi, kan itu kan? Sekarang sampai ke taraf ini kan, bom kan? Bom itu kan bisa ini jaraknya misilnya sampai seberapa jauh gitu kan? Udah sampai ada yang ini nggak memutari bumi nggak? Oh belum.
belum ada. Tapi Belum ada? Kalau antar negara udah ada. Ya kan? Antar benua udah bisa kan? Sudah bisa. Ya kan? Misalnya dari Iran ke Israel udah bisa kan? Sudah. Bisa banget itu kan? Dari Korea ke Amerika aja udah bisa. Udah bisa kan? Nah itu tadi Mas. Alat perang itu kan jarak tadi kan? Mengukur jarak, mengukur kekuatan, tapi bagaimana itu diterapkan ke alat-alat ini. Kayak misalnya radar itu kan awalnya dari itu apa namanya bagaimana kita menangkap suara kan gitu kan. Kemudian sampai muncullah radio, misalnya gitu kan. Gelombang dari ilmu gelombang itu. Kemudian sampai ke taraf kita sekarang handphone ya kan. Tadinya kan ini berkabel kan. Dulu awalnya telepon itu Mas, itu kan harus pakai kabel Mas. Itu ditarik Mas dari mulai Spanyol ya, pokoknya dari Eropa sampai ke Amerika Mas. Dan itu pakai ini Mas, pakai kabel. Dan itu putus terus itu Mas. Dalam dulu kan. Dulu pakai kabel, tapi kemudian kita dengan penemuan tentang gelombang, akhirnya kan tidak harus pakai kabel kan? Memancar sinyal. Iya, ketemulah satelit. Nah, itu hal-hal yang kayak gini. Ini semua satelit dan seterusnya awalnya semacam itu. Hial semua itu, ya. Lanjut, Mas. Wa minha al-hiyalu nadriyah fi sinati alati tusaddidul absori nahwu absoro nahwu idrak haqiqatul asya'i al-manzur haqiqati idrak haqiqati benar. Haqiqati asya'i al-manzurati ilaiha al-ba'ida minha wa fi sinat apa tadi? Wa fi sunatil maroya wa fil wuqufi minal maroya ini apa sih? Amma ala kelihatannya. Ala. Ala ini. Alal allati turaddu asya'at bi an ta'tifuha wa tofa wa kisuha taksiroha. Nah. Wa min hahuna aidan yuqafu alal amkinati allati turaddu sya'ati asyamsi ila ajrami ukhor fatahduthu min dzalika sinatil maraya al mukhriqah wal khayal fiha. Oke. Ini contohnya adalah wa minha al khiyal an-nadhariyah. Rekayasa teoritis fi sun'ati alatin, dalam pembuatan alat tusaddidu al-absor yang menopang penglihatan nahwa idraki haqiqatil asya al-mangdurah ilaiha al-ba'idah minha, untuk mencerap hakikat sesuatu yang tampak dari jarak jauh. Tadi kayak teleskop tadi kan. Optik ini terkait dengan optik ini. Rekayasa optik. Nah, rekayasa optik. Ya, benda yang jauh bisa dilihat. Tadi teropong misalnya ya, teleskop, ya kan? Sun'ati al-maraya wa fil wuquf fil maraya. Ini maraya cermin, membuat cermin, ya kan? Kayak misalnya ini sepertinya kayak kamera itu kan dari cermin juga kan ya? Nangkep cahaya semacam itu kan? Oke. Wal wuquf minal maya alal amkina allati taraddu as-su'aat. Di mana cermin itu bisa mengembalikan su'aat, cahaya, ya. Bi anta tofaha, menjadikan cahaya itu miring, ya. Takisaha atau mantul. Wa taksiruha atau memecah. Ini yang pembahasan soal optik itu. Artinya membuat cermin misalnya, ya. Ini bisa teleskop, ya. Cermin, ya. Cermin cembung, cermin cekung, cermin datar, itu kan kemudian bisa memungkinkan kita melihat jarak jauh juga kan, dan semacam itu, ya. Min huna aidon yukofu ala alamkinah allati taruddu asyu'ati asyams ila ajramin ukhar. Dari situ juga memungkinkan untuk
cahaya matahari itu dipantulkan ke benda-benda yang lain. Kayak misalnya apa sih, kalau matahari itu apa gunanya kalau zaman dulu tuh untuk, kalau di sini contohnya fatarju min dalika sunatul maroi al muhriqoh, bisa membuat cermin yang membakar, selokonto, suryakanta, apa sih? Ya kan, apa sih kalau bahasa kaca pembesar. Nah, itu kaca pembesar itu kan cembung kan? Ya kan? Suryakanta, ya kan? Bahasa Indonesia apa tuh? Itu juga bahasa Indonesia ya? Suryakanta udah bahasa Indonesia ya? Tidak. Bukan ya? Apa sih namanya? Yang kaca pembesar itu loh. Oh iya Pak. Ya kan? Besar, Pak. Itu dulu saya kecil juga suka beli tuh di pinggir, orang-orang jualan mainan suka jualan itu kan. Nah itu bisa untuk membakar kan, ketika matahari, sinar matahari dipasin ke suryakanta itu, dan ada misalnya apa namanya kertas, bisa kebakar itu. Nah iya lama pasti. Itu kan memfokuskan cahaya kan. Iya. Tapi itu tadi kan, oh ternyata Harus pas lagi fokusnya. fokusnya pas betul. Nah itu. Tapi itu kemudian bisa perlu waktu cukup lama kan. Tapi itu nanti dengan rekayasa sedemikian rupa bisa lebih cepat lagi Mas. Bisa, dengan materialnya beda juga kan. Iya, tadi kan. Oh kalau segini butuh waktu, kalau pakai materialnya semacam ini membakarnya sekian sekian menit misalnya. Oh dibuat lagi agar hanya 1 detik. Nah gitu kan. Nah itu kan akhirnya bisa jadi tenaga yang apa istilahnya, yang apa istilahnya, kayak misalnya tenaga surya kan, ya, tenaga surya untuk yang apa istilahnya, kalau minyak bumi itu apa, bahan bakar yang bisa habis kan. Kalau ini kan selalu terbarui kan, apa istilahnya Mas, bahan bakar yang bisa diperbarui intinya gitu kan, reusable ya kan, bisa diperbarui terus ya kan. Kalau kemudian kayak sekarang akhirnya bisa jadi listrik itu kan, ditangkap sedemikian rupa dengan nggak tahu itu alat-alat untuk apa, untuk menampung cahaya matahari itu kan kayak cermin juga kan. Iya, kayak cermin juga. Model kayak cermin kan, ditangkap kemudian nggak tahu direkayasa sedemikian rupa. Kan cahaya matahari panas, dari panas itu diubah ke listrik nanti. Jadi listrik. Nah itu tadi. Oke. Tadi modelnya dari Maroya juga kan, dari kayak cermin kan, kayak kaca modelnya kan. Penangkapnya ya. Penangkapnya kayak kaca. Tapi kemudian dari cahaya yang panas itu diubah sedemikian rupa menjadi listrik, sehingga kemudian bisa dipakai, kita pakai. Nah itu tadi. Oke, terakhir. Wa minha hiyalu fi sinati aw an ajibah wal alati lisonai katsira. Fahadhihi wa asbahuha ya mubadin lisnaatil madaniyah al amaliyah allati ta'malu fi ajsami wal ashkali wa tartibi wal awdha'i wa taqdiri mithlu sana'i fil abniyati wan najarati wa ghairiha. Fahadhihi hiya ta'alimu wa asnafuha. Oke. Minha, sebagian dari hiyal fi sun'ati awanin ajibah. Rekayasa pembuatan bejana-bejana yang bagus, ya kan? Zaman dulu kan kayak kita kalau jalan kemana, ke candi-candi itu kan banyak ini kan, piring dan seterusnya kan. Sekarang piring bukan hal yang mewah kan? Zaman dulu tuh mewah itu kan. Nggak tahu orang dulu makannya pakai daun kelihatannya kan. Iya. Wa alat lisonai katsirah, alat-alat berbagai produksi ya. Fahadi wa asbahaya mubadin, semua itu dan yang model dengannya, mubadin lisinaat al-madaniyah al-amaliyah, menjelaskan teknik-teknik pembuatan hal-hal yang madaniyah, yang apa namanya, yang beradab ya. Al-amaliyah yang sifatnya praktis. Allati ta'malu fil ajsam wal askar, yang berproses, bertindak dalam jisim-jisim, askal bentuk-bentuk, tartib susunan-susunan, wal audho posisi-posisi, wa takdir dan ukuran-ukuran,
Mithlu as-sona'i fil abniyah, seperti pembuatan hal-hal terkait dengan bangunan, wan najarah, dan pertukangan, wa ghairiha, dan selain daripada itu. Fahadhihi hiya at-ta'alim wa asnafuha. Ini adalah ilmu-ilmu quadrivium dan fisika terapan dan ragam-ragamnya. Nah, ini contoh lainnya tadi kan. Bejana itu juga sama, hiyal. Dan berbagai hal terkait dengan bangunan, alat-alat pertukangan, itu semuanya khiyal ya. Oke, itu yang kita bahas terkait dengan quadrivium, ilmu ta'alim atau quadrivium dengan beberapa turunannya. Ada yang mau tanyakan? Ayo Mas Denis ada? Sebenarnya lebih penasaran aja Pak. Oh, Mas. Ketika Al-Farabi ini membahas berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda, dan menurut saya ini ada suatu hal yang sulit ya, seperti aritmatika, geometri, dan rekayasa ini. Apakah emang Al-Farabi ini memang memahami permasalahan tersebut, ilmu tersebut semendetail mungkin Pak? Atau memang pengetahuan Al-Farabi itu hanya sebatas pengantar saja? Kalau Al-Farabi apakah mendetail atau tidak? Contohnya ini kalau musik ya, saya belum baca semua bukunya Al-Farabi ya. Tapi rata-rata filsuf zaman itu menguasai buku-bukunya Aristotle, ya kan? Dan ilmu-ilmu ini itu adalah ilmu pengantar. Pasti mereka menguasai, Mas. Bisa dipastikan mereka menguasai. Syarat untuk belajar filsafat itu kan awalnya matematika dulu ya, matematika, kayak kemarin lah ya, bahasa dia masih menguasai, bahasa sampai bahasa Yunani dia menguasai, kemudian logika dia menguasai, dan ini semua dia kuasai. Zaman itu memang ilmu wajib Mas ya. Bedanya dengan sekarang itu, kalau sekarang itu kita belajar kan sedikit-sedikit ya, sehingga nggak terlalu mendalam. Kalau zaman dulu itu misalnya belajar aljabar, ya ilmu aljabar Mas, jadi satu bukunya itu. Ya kemudian orang menguasai betul. Gitu. Bisa dipastikan Al-Farabi menguasainya Mas. Ya. Cuman di buku ini memang pengantar. Ini hanya pengantar. Kayak misalnya yang saya sudah baca musik Al-Kabir fil musik ya. Itu lengkap dia, jauh lebih lengkap daripada ini. Ya, salah satu kontribusi Al-Farabi dalam bidang ilmiah ya meringkas ini Mas, meringkas. Pembahasan lebih lanjutnya nggak di buku ini. Tapi memang Al-Farabi menulisnya tidak seensiklopedik Ibnu Sina atau yang kemarin kita sudah bahas Ikhwanus Sofa. Kalau itu memang detail Mas, detail, ilmunya dibahas detail. Kalau ini memang kesannya di sini pengantar ya, tapi dia bisa dipastikan paham Mas. Dibanding saya nggak begitu paham. Kenapa ya? Karena sekarang ilmu ini kan sudah terlalu lebar ya. Nggak kayak dulu Mas. Kalau zaman dulu kita belajar Aristotle selesai semua Mas. Ya kan? Sekarang kalau kita mau belajar Aristotle udah banyak yang ketinggalan zaman. Ya kan? Nggak cukup jadinya. Nah sementara ilmu-ilmu sudah sedemikian detail. Jadi kita nggak mungkin lagi kayak dulu. Kalau zaman dulu karena ilmunya masih terbatas, mungkin itu. Ya kan? Makanya semua filsuf dulu menguasai beragam ilmu. Makanya itu kayak wow banget kalau wow banget. Gitu. Iya. Kalau sekarang nggak mungkin. Belajar ilmu teknik aja udah ampun-ampunan kan Mas? Udah dibagi-bagi Makanya iya. Itu tadi kan. Ini masih kayak ini Mas. Jadi embrio ilmiah. Iya. Zaman dulu orang sepertinya mengetahui banyak hal karena memang ilmunya belum begitu banyak belum begitu berkembang seperti sekarang. Sekarang misalnya ngomong soal filsafat aja, wah itu kita ampun-ampunan Mas. Ampun-ampunan Mas. Ya kan? Ya kan? Ngomong soal misalnya theory of mind aja, ya kan? Filsafat soal pikiran itu aja udah kemana-mana itu, ya kan? Jadi kemungkinan untuk ensiklopedik kayak dulu itu agak sulit. Tapi tadi pertanyaan Mas Danis jawabannya adalah apakah Al-Farabi memahami semua ta'alim? Dipastikan memahami. Dia menguasai. Karena tadi, kenapa? Ya ilmunya sih sakmono-mono wae, belum terlalu berkembang gitu. Cukup ya. Oke, terima kasih atas
perhatian teman-teman semua. Makasih lurah pondok kita yang ganteng. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.